Halo, saya Pengamat Militer kembali bersama Mesin Perang Channel. Kementerian Pertahanan Indonesia mengorder 2 unit kapal Fast Attack Craft Missile atau FACM-70 dari galangan kapal Turkish Associated International Shipyard atau TAIS untuk menambah alutsista TNI AL. Dengan diakuisisinya 2 kapal yang masuk dalam kategori kapal cepat rudal ini, Indonesia akan mendapatkan offset transfer teknologi elektronik kapal. Offset yang akan didapat Indonesia setelah mengakuisisi 2 unit kapal cepat rudal dari TAIS ini diungkapkan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Indonesia, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumanta. Ia menyebut offset yang didapat Indonesia tersebut mulai dari pelatihan hingga transfer teknologi. Untuk pelatihan yang diberikan yakni mencakup pelatihan desain kapal kepada industri pertahanan Indonesia, dan jika merujuk perusahaan yang akan mendapat manfaat, PT PALah salah satu dari perusahaan yang nantinya akan mendapat manfaat tersebut. Jika manfaat pelatihan desain kapal telah diterima, maka PT PAL ke depan akan dapat mendesain kapal cepatnya sendiri atau mendesain dari Fast Attack Craft Missile atau FACM-70 yang dipesan TNI AL ke TAIS. Kemudian, pelatihan yang kedua yakni pelatihan kemampuan pemeliharaan kapal mencakup material dan servis supply. Dengan pelatihan ini, maka untuk perbaikan kapal cepat rudal yang dipesan dari Turki dapat dilakukan di perusahaan dalam negeri tanpa harus membawanya ke perusahaan awal. Manfaat selanjutnya yakni transfer teknologi, sistem peralatan sensor, elektronik, dan persenjataan kepada industri dalam negeri. Dengan transfer teknologi ini, nantinya perusahaan pertahanan di Indonesia akan dapat memproduksi terkait peralatan sensor, elektronik, hingga persenjataan yang ada di Fast Attack Craft Missile atau FACM-70. Offset yang didapat ini dimungkinkan ke depan jika TNI AL akan menambah armada kapal cepat rudal 70 ini. Seluruh proses produksinya akan dapat dilakukan di galangan kapal di Indonesia yang sudah mendapat lisensi. Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertahanan Indonesia pada 30 Oktober 2024 mengikuti pemotongan baja pertama atau first steel cutting 2 kapal Fast Attack Craft Missile atau FACM-70 yang dibeli dari galangan kapal Turkish Associated International Shipyard. Pemotongan baja pertama ini merupakan salah satu dari 4 tonggak utama dalam pembuatan kapal perang yang terdiri dari pemotongan awal baja kapal atau first steel cutting, peletakan lunas kapal atau keel laying, peluncuran kapal atau launching, dan penamaan kapal atau ship naming. Setelah tahapan-tahapan tersebut, kapal akan melalui proses pengiriman dan uji coba operasional sebelum dilaksanakan serah terima ke Kementerian Pertahanan Indonesia, kemudian ke TNI AL. Kapal cepat rudal yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia ini memiliki panjang 70 meter, lebar 11,8 meter, dan bobot mencapai 850 ton. Kapal ini ditenagai dengan mesin gas turbin dengan sistem propulsi, water jet, dan marine diesel, sehingga kapal ini dapat melaju dengan kecepatan 40 knot atau 74 km per jam. Kapal ini dapat diawaki dengan 43 personil dengan dapat berlayar terus-menerus selama 7 hari dengan jarak jelajah mencapai 2.963 km. Untuk urusan persenjataan, kapal cepat ini dibekali dengan meriam utama 76 mm, 2 CIWS 12,7 mm, dan decoy launching atau penangkis rudal anti kapal. Sementara untuk persenjataan utama, kapal ini dibekali 8 rudal anti kapal yang berada di bagian belakang kapal, yang jika melihat kapal ini buatan Turki, maka rudal anti kapal yang akan dipasang pada kapal ini berjenis Atmaka. Dengan persenjataan dan sistem elektronik yang disematkan pada kapal ini dapat melakukan berbagai misi, mulai dari operasi intelijen, pengawasan dan pengintaian, perang anti permukaan dan perang anti udara, misi patroli di malam hari, dan penglihatan terbatas yang didukung dengan radar bercakupan tinggi. Kemudian misi lain yang dapat dilakukan kapal ini yakni dukungan kombatan permukaan selama operasi angkatan laut, dukungan operasi angkatan laut udara dan pasukan khusus, operasi melawan ancaman asimetris, dan operasi pencarian dan penyelamatan atau SAR di dekat zona pertempuran.